Pertama, perkembangan demokrasi. Banyak negara yang beralih dari sistem monarki, kerajaan, ke sistem demokrasi. Rakyat mulai menuntut lebih banyak partisipasi dalam pemerintahan dan ingin memilih pemimpin mereka sendiri. Revolusi-revolusi besar seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis memainkan peran penting dalam menyebarkan ide-ide demokrasi. Kedua, kolonialisme dan kemerdekaan. Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang berada di bawah kendali kekuatan kolonial Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua, gelombang dekolonisasi menyapu dunia, dan banyak negara memperoleh kemerdekaan mereka. Sebagian besar negara baru ini memilih untuk menjadi republik daripada monarki. Ketiga, perubahan sosial dan ekonomi. Industrialisasi dan modernisasi membawa perubahan sosial dan ekonomi yang besar. Kelas menengah yang semakin kuat menuntut hak-hak politik dan ekonomi yang lebih besar. Feodalisme, di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan raja dan bangsawan, menjadi kurang relevan dalam masyarakat industri dan kapitalis. Keempat, perang dan revolusi. Banyak kerajaan runtuh akibat perang dan revolusi. Contohnya, Kekaisaran Rusia berakhir setelah Revolusi Bolshevik 1917, dan Kekaisaran Austro-Hungaria runtuh setelah Perang Dunia Pertama. Perang dan revolusi seringkali membawa perubahan radikal dalam struktur politik. Kelima, globalisasi dan standar internasional. Globalisasi membawa standar baru dalam pemerintahan dan hak asasi manusia. Organisasi internasional seperti PBB mendorong pemerintahan yang lebih terbuka, adil, dan demokratis. Banyak negara merasa tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional ini. Keenam, peran media dan informasi. Media dan teknologi informasi telah mengubah cara orang berinteraksi dengan pemerintahan mereka. Informasi lebih mudah diakses, dan rakyat lebih sadar akan hak-hak mereka. Ini menekan pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel, yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip monarki absolut. Ketujuh, monarki konstitusional. Banyak negara yang masih mempertahankan monarki telah beralih ke sistem monarki konstitusional, di mana raja atau ratu memiliki peran simbolis dan kekuasaan politik berada di tangan parlemen dan pemerintahan terpilih. Contohnya termasuk Inggris, Jepang, dan Swedia. Nah, jadi kesimpulannya perubahan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat telah membuat sistem monarki tradisional kurang relevan di banyak negara. Sementara beberapa negara masih mempertahankan bentuk monarki, mereka biasanya telah berevolusi menjadi monarki konstitusional dengan peran yang sangat terbatas untuk keluarga kerajaan. Dunia modern cenderung mendukung pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif, yang mencerminkan aspirasi dan hak-hak rakyat secara lebih luas. Jadi kalian memilih ingin hidup di masa kerajaan atau modern seperti saat ini?